Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik rahimakumullah. Kembali lagi dengan saya Jainul Hakim dan channel YouTube saya Juragan Gula. Jangan lupa subscribe dan juga loncengnya, like, share, and comment biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, hari ini kita akan memasuki pelajaran kita berikutnya, yaitu Iqra 2 halaman 4. Di sini kita membahas makhrijul hurufnya dan juga kita tambah sedikit-sedikit masalah sifatul hurufnya. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya, mohon dikoreksi di komentar biar saya bisa memperbaiki lagi ke depannya. Kita di sini saling berbagi. Makanya kalau ada kekeliruan, kesalahan, tolong di komentar, dikoreksi ya. Oke. Kita lanjut ke halaman 4 Iqra 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ja 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 ja. Makhrijul hurufnya ja kemarin pertengahan lidah berjauhan atau berlawanan atau bertentangan dengan langit-langit atas. Misalnya nempel lalu dia berjauhan. Ja. Nah, oke. Ja ini sifatul hurufnya dia termasuk syiddah. Syiddah itu tertahan. Tertahan tidak berlalu. Tertahan itu ja. Ja bukan ja 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 tapi ja. Nah, ini pun termasuk huruf termasuk qalqalah juga. Ja, baj, baj. Qalqalah itu mentul. Kalau dilihat tajwidnya ya. Dan dia juga termasuk al-hams. Bukan. Dia termasuk al-jahar. Jahar itu tanpa mengeluarkan udara atau napas kita. Ja, ja. Ja. Di saat kita menyebut ja itu tidak ada napas atau udara yang keluar. Ja, ja. Nah, ja, ja, ja. Kalau ha, kho itu ada napas gitu yang keluar. Kalau ja tidak ada. Dia makhrijul hurufnya tengah lidah bertentangan atau berjauhan dengan langit-langit atas, dan dia sifatul hurufnya dia syiddah, tertahan, dan juga dia alhamas tanpa mengeluarkan, bukan alhamas ya, jahar tanpa mengeluarkan napas. Jadi ja. Allah. Nah, Allah kemarin tawassut antara tertahan dan tidak. Tawassut pertengahan antara tertahan dan tidak. Ra. Bukan juga ra. Bukan juga ra. Ra, tapi ra. Ra. Ra ya. Tidak tertahan, tidak berlalu. Kalau ja tadi tertahan atau syiddah dan dia jahar tanpa mengeluarkan napas. Jadi ja ja ra ja ra. Sama dengan gini. Nah, bentuknya berubah. Nah, gini ya. Kalau disambung dengan ra, kiri kepalanya dan juga titiknya, lalu ra-nya seperti bentuk awal seperti biasa. Jara 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 jara. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ja kan ada 3 huruf yang mirip, tetapi cuma titik yang membedakan. Ada ja, ada ha, ada kha. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, kalau ja bersambung dengan ra gini bentuknya, tidak ada buntutnya. Ya kalau kayak gini, tidak lain dan tidak bukan, ini berarti ha, tidak ada titik. Kalau titik di atas seperti kha. Jelas ya? Kalau titiknya di atas berarti kha, kalau titiknya di bawah ja, kalau nggak ada titik berarti ha. Ha, huruf khalqi atau tenggorokan bagian tengah. Langsung ha ja, hajara, hajara, hajara. Nah, ha ini rakhawah, berlalu. Ha, 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 bukan ha, ha, tapi ha, ha, ha. Nah, gitu ya.
Dan ha itu termasuk al-hams, dia dengan mengeluarkan napas atau udara di saat kita melakukan ha, ha, ada napas kita, ha atau udara yang keluar dari mulut, ha, ha. Nah, setelah hajara, hajara, bukan hajara. Lain juga hajara. Oke, lanjut ke bawah ya, jelas ya. Kita ulang lagi satu kali. Ja, ro, ja, ro. Nah, terus jara, jara. Nah, terus lagi hajara, hajara. Nah, terus ke bawah ya. Ini, nah kalau kayak gini kepalanya biasa aja melengkung gini, ada titik di bawah berarti ba. Kalau ba ini kan ada 3 yang sama juga, ada ba kalau titik di bawah. Kalau titik di atas 2 berarti ta. Kalau titik 3 ta. Nah, kalau agak melengkung ke bawah sedikit ada titik tengah di atas berarti na. Nah, seperti gelas, bukan gelas ya, mangkok, tapi ada titik, atau perahu. Nah, perahu yang mudahnya kalau titik di bawah ba, titik di atas 2 ta, titik 3 ta. Nah, ini titik di bawah berarti ba. Ini ja, bentuknya masih sama. Nah, oke, jelas. Ba itu syiddah, dia tertahan. Baja. Nah, baja. Ja itu pun syiddah, tertahan juga. Baja, baja, baja. Dia jahar ya. Ja ini jahar tanpa mengeluarkan udara atau napas. Baja, baja. Dan makhrajul hurufnya dia tengah lidah, bertentangan dan berjauhan dengan langit-langit atas. Terus ini bentuknya jauh-jauh beda dikit, kepalanya masih sama. Nah, titiknya di bawah berarti ini ja. Ini baknya, oh jelas banget ini bak. Jaba, jaba, jaba. Oke, ya jelas ya. Nah, ini jelas banget. Titiknya di atas. Kalau titik di bawah ja, kalau nggak punya titik ha, kalau titik di atas berarti kho. Nah, kho ya. Kho. Nah, kalau kayak gini, nah ini da. Kalau titik di atas za, kalau nggak punya titik da. Nah, 2 ini yang mirip da ini. Nah, kalau da itu sifatul hurufnya juga syiddah, dia tertahan. Da ya. Makhrajul huruf da itu pangkal lidah dengan pangkal gigi atas. Nah, da. Nah, da tertahan. Khoda, khoda. Kalau kho itu rokhawah, dia berlalu. Kho, kho bukan kho. Kho ya. Mungkin di sini kita sambil memperbaiki pertemuan-pertemuan kita yang kemarin-kemarin ya. Kho. Soalnya kita lengkapi dengan sifatul hurufnya juga. Biar tidak keliru ya. Makanya kita lebih memperbaiki lagi ke depannya. Saran dan koreksi sangat saya harapkan dari penyimak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Khoda, khoda. Terus, nah gini bentuknya sama kan, seperti perahu tapi ada titik di atas 1 berarti na. Kalau 2 ta, kalau 3 sa, kalau titik di bawah ba. Nah, nada, nada, nah, nada. Nah, oke jelas. Nah, itu dia tawasud, pertengahan antara tertahan dan tidak. Supaya lebih mudah mencari tahu ya, ciri-ciri sifatul huruf itu kita sukunkan, kita tambah huruf di awal huruf tersebut. Seperti la aja ya, kita tambah, kita sukunkan nanya lan, 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 tidak lan, lan tidak juga tapi lan. Kayak kita menyelam, kayak kita berenang, menyelam sedikit langsung ke dasar air lagi, lan, lan gitu ya, tidak tertahan, tidak berlalu. Nah ini dia tawasud, pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Terus ini saja. Nah, titik 3. Nah, titik 3 berarti sa, sa ujung lidah dengan ujung gigi. Sa. Nah, kalau sa ini rakhawah, dia berlalu. Dan dia hamas, al-hamas, dengan mengeluarkan udara atau napas di saat kita mengucapkan sa, sa. Ada udara yang keluar, napas yang keluar, udara dari mulut kita. Sa, mudah ya. Saja, saja. Oke.
Terus hawa, hawa. Kalau ha, ha ini makhrijul hurufnya yaitu tenggorokan bagian bawah. Kalau sifatul hurufnya dia termasuk rakhawah berlalu, bukan ha tapi ha, 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 bukan ha tapi ha, ha, berlalu ya, berlalu. Dan dia pun juga termasuk hamas, al-hamas, yaitu dengan mengeluarkan udara atau napas kita di saat kita mengucapkannya. Nah, jelas ya. Hawa, hawa. Nah, wa pun juga termasuk rakhawah berlalu. Wa bukan wa lain tapi wa, hawa, hawa. Maaf ya serak sedikit soalnya di pagi atau subuh dini hari. Subuh ya. Belum ada yang masuk jadi serak. Maaf. Hawa, hawa. Nah, terus lagi. Nah, ini berarti kho, ini za. Za ini sama dengan huruf ro. Kalau ra nggak punya titik, za punya titik. Nah, kalau za dia termasuk rakhawah sifatul hurufnya berlalu. Za, za, dan makhrijul hurufnya kan kemarin lidah kita ini ikut dengan gigi bawah gini. Asal gigi kita ini pertama gigi za, za, za. Nah, gitu. Dan dia itu termasuk huruf rakhawah berlalu ya. Dan dia itu ini al-hajjar, dari itu tanpa mengeluarkan napas. Nah, di sini yang kita latih susah. Za, 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 tidak ada napas atau udara yang keluar. Za ini agak susah sedikit, berat sedikit. Za, za. Nah, udah ya. Terus lagi tadi khaza, khaza, khaza. Nah, dia rakhawah berlalu. Khaza bukan khaza, khaza lain tapi khaza, khaza, khaza berlalu. Terus ini titik dua berarti ya, ya, ya. Nah, titik dua di bawah ya, jelas ya. Titik dua di bawah titik. Kalau titik satu berarti ba, ya ta. Nah, kalau tak kemarin ujung lidah dengan pangkal gigi atas makhrijul hurufnya. Kalau ya ini tengah lidah berjauhan dengan langit-langit atas. Nah, kalau ya dia termasuk rakhawah sifatul hurufnya. Kalau ta dia termasuk syiddah, syiddah. Dan ta ini dia al-hamas, ada napas atau udara kita yang keluar. Makanya enak itu kita sukunkan yat, yat, yat. Nah, ada. Kalau ya itu juga termasuk di rakhawah tadi ya. Oke, rakhawah artinya berlalu. Berlalu dia rakhawah. Nah, itu jelas ya. Terus lagi ya, terus kita di bawahnya lagi na, ja. Nah, di sini na dan ja. Kalau na itu tawasud antara tanda tidak. Kalau ja tadi sudah kita jelaskan naja, naja, naja. Oke. Ja itu syiddah tertahan. Naja, naja bukan naja, naja tapi naja, naja ya. Dia syiddah tertahan. Terus, nah kalau nggak punya titik apa? Berarti ini ha, kayak gini. Kita lihat bentuknya kepalanya ha. Kalau kayak gini apa? Kayak mangkok. Kalau kayak mangkok nggak punya titik dia ya, ya. Nah, haya, haya dia rakhawah kan? Yaitu rakhawah berlalu. Khaya bukan khoya, khoya ya tapi ya, ya, ya. Haya artinya pelan-pelan saja berlalu, tidak rem dadakan. Ya, itu dadakan namanya. Ya, ya, pelan-pelan saja. Haya, haya. Nah, ha juga rakhawah, ya juga rakhawah.
Terus, nah kalau kayak gini punya titik bawah apa? Berarti jasa. Nah, jasa. Kalau sa ini makhrajul hurufnya sama dengan za juga. Lidah kita itu ikut dengan gigi bawah. Nah, gitu ya, mudah ya. Sa ini juga termasuk rokhawah, berlalu dia. Sa, jasa, jasa, tidak jasa, jasa, jasa. Nah, terus lagi. Ini ada ya dan sya, titik di bawah dua berarti ya. Kalau titik tiga sya, sya ini makhrajul hurufnya adalah tengah lidah berlawanan atau berjauhan atau bertentangan dengan langit atas. Sya. Dan dia sya ini juga termasuk rakhawah, berlalu. Sya, 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 bukan sya, tapi sya, sya, sya ya. Ya sya, ya sya, ya sya. Nah, terus bawah lagi. Ma. Kalau ma ini dia tawasud, pertengahan antara tertahan dan tidak. Kalau makhrajul hurufnya termasuk syafawi atau bibir, pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Nah, kalau napasnya dia jahar, dia tanpa mengeluarkan udara, tanpa, kalau kita menyebutnya. Makanya kan kata saya kemarin, kalau ditaruh lilin di depan, lilin itu apinya tidak akan goyang. Karena tidak ada udara atau napas yang keluar. Masa, masa, masa. Nah, oke. Sa ini rakhawah. Rasa. Nah, rasa, raso, so. Kalau so itu juga rakhawah, dia berlalu. So. Nah, so ini al-isti'la juga. Al-isti'la itu tidak boleh ikut melengkung. Bibir kita itu, kedua bibir ini tidak boleh ikut melengkung, namun dia membunyikan dengan huruf mengangkat pangkal lidah. So. Nah, itu salah. Lidah kita ini jangan melengkung, tapi dengan pangkal lidah. Dia termasuk huruf yang berat. So. Nah, oke, dia rakhawah. Dia itu juga termasuk al-hamas, ada udara yang keluar ya. Terus rasa dengan pangkal lidah diangkat. Yaldo. Nah, kalau do kemarin makhrajul hurufnya lidah kita itu ke geraham atas kanan atau kiri ya. Kalau do ini dia termasuk jahar, tanpa mengeluarkan udara atau napas kita. Nah, do ya, dan dia pun termasuk rakhawah, tidak boleh dadakan, dia berlalu. Do, tetapi do. Nah, do. Nah, tapi do gitu. Yaldo, bukan yaldo, tapi yaldo berlalu ya. Makanya itu harus penting, makhraj dan sifatul huruf ini sangat penting kita belajar. Terus lagi nafa kemarin bibir bawah dengan gigi muka yang di atas, dan dia juga termasuk al-hamas, ada napas kita yang keluar, dan dia pun juga itu rakhawah, artinya berlalu. Fa bukan fa, tapi fa. Nah, nafa, oke. Zo. Nah, zo ini makhrajnya pertemuan ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas, dan dia rakhawah, berlalu. Zo. Nah, dia jahar tanpa mengeluarkan udara. Nah, di sini yang kita latih, mengucapkan zo ini tanpa melakukan udara atau napas, dan dia rakhawah, berlalu. Nah, zo. Nah, dan bibir kita ini tidak ikut melengkung, namun pangkal lidah yang diangkat. Zo ini agak susah dikit ya. Mungkin udara, kita mengatur udara, jangan sampai ada yang keluar. Zo.
dan bibir kita ini jangan ikut melengkung. Dia termasuk al-istila. Al-istila itu lawannya al-istifal, dengan melengkungkan bibir. Oke. Terus lagi zona, zona, zona. Nah, zona. Nah, susah sedikit ini zona ini. Nah, ini da'a, da'a. Nah, a ini makhrajnya tengah tenggorokan. Terus lagi go. Kalau go ini tenggorokan atas atau khalqi bagian atas, dan go itu dia rakhawah, berlalu, dan dia pun syahar tanpa mengeluarkan udara, dan dia termasuk al-isti'la juga. Jangan bibir kita ini jangan ikut melengkung di saat mengucapkan go, tapi go dengan pangkal lidah yang diangkat. Berat ya. Goza, goza, goza. Terus khalta, to, pangkal di ujung lidah dengan pangkal gigi yang di atas. Ya ko. Nah, kalau ko tenggorokan bagian atas, kaki bagian atas. Jaga. Nah, ini juga pangkal lidah. Ko ini ko pangkal lidah dengan langit-langit atas. Jaga. Kalau ka ini juga pangkal lidah dengan langit-langit ke depan daripada makhraj ka. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita bahas lagi sedikit masalah sifatul hurufnya. Khola, khola. Kalau kha ini pertengahan atau pertengahan apa? Tengah atas, khalqi bagian atas. La, ujung dan permukaan lidah ke gusi dan berjauhan dengan langit-langit. La, nah, menantang atau menjauh. Ya, 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 ya. Terus lagi haza, haza, haza. Nah, za, za. Za juga termasuk rakhawah, berlalu. Haza, haza. Nah, terus yatama, yatama. Ini mak ya, bentuknya gini. Nah, ini titiknya di atas. Kalau titik di atas itu satu. Saya juga kok, tapi kok nggak mungkin. Kalau kha itu kan di atas kepala. Ini datar lalu titik bertina. Kalau ada bengkok gini berarti kho, ini na. Kalau tapi di bawah ada lagi. Nah, berarti ini ja, ada kepalanya gini. Kalau nggak ada berarti ba. Nah, na jaha, najaha gitu ya. Jaya, jaya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Apabila ada kekurangan, kekeliruan, mohon dikoreksi untuk kita memperbaiki ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.